Halo, perkenalkan, aku Bilqis Fauziah dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2020 dengan NIM K44220. Nah, teman-teman, kita akan membahas mengenai zaman logam di Nusantara. Nah, teman-teman, zaman logam itu apa ya kira-kira? Zaman logam itu adalah zaman ketika sebagian besar manusia purba sudah menggunakan logam sebagai bahan dasar dari alat kehidupan sehari-hari. Kerajinan logam di Indonesia itu mulai ada sejak tahun 500 sebelum Masehi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, sebuah logam tidak akan menjadi sebuah wujud benda ketika tidak ada teknik pembuatan dari logam itu sendiri. Nah, teknik pembuatan dari logam itu ada dua macam, teman-teman. Yang pertama yaitu ada teknik bivalve dan teknik Assir-Perdue. Nah, teknik bivalve ini yaitu dengan menggunakan cetakan batu. Sedangkan teknik Assir-Perdue ini menggunakan cetakan tanah liat dan lilin. Zaman logam sendiri terbagi menjadi 3 zaman, yaitu ada zaman besi, zaman tembaga, dan zaman perunggu. Tetapi di Indonesia hanya mengenal 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Nah, untuk zaman perunggu sendiri, zaman perunggu ini masyarakat dapat menciptakan 2 macam benda yang biasanya digunakan untuk kepentingan upacara keagamaan dan juga untuk keperluan sehari-hari. Yang pertama, ada nekara. Nekara ini adalah semacam genderang besar dengan pinggang pada bagian tengah dan sisi atas tertutup yang berbahan dasar perunggu. Dan fungsi dari nekara ini yaitu untuk simbol status sosial dan sarana upacara, baik upacara kematian ataupun kesuburan. Kapak corong. Nah, kapak corong ini yaitu kapak perunggu yang memiliki bentuk tersendiri. Biasanya disebut dengan kapak sepatu, yang berarti kapak dengan bagian atasnya berbentuk corong yang sembirnya belah. Sedangkan ke dalam corong dimasukkan tangkai kayunya yang menyiku kepada bidang kapak. Kapak corong ini ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, dan Selatan, Pulau Selayar, dan Irian dekat Danau Sentani. Oke, kita beranjak ke yang selanjutnya, itu ada zaman besi. Nah, pada zaman ini, orang sudah mulai melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi ini terhitung lebih sulit dari teknik peleburan tembaga. Alat besi yang banyak ditemukan di Indonesia seperti alat keperluan sehari-hari. Itu ada pisau, sabit, mata kapak, pedang, dan mata tombak. Dan alat-alat tersebut ditemukan di Gunung Kidul, Yogyakarta, Bogor, Jawa Barat, dan di Jawa Timur. Oke, kita masuk ke kebudayaan Dongson, yang mana kebudayaan asal dari kebudayaan logam. Kebudayaan Dongson ini merupakan kebudayaan yang berkembang pada zaman berunggu di Vietnam. Pusatnya di wilayah lembah Sungai Merah, di wilayah utara negara Vietnam. Nah, masyarakat Dongson adalah masyarakat petani dan peternak yang andal. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengolah logam perunggu dengan baik. Dibuktikan dengan banyaknya peninggalan berupa gendang yang ditemukan juga di berbagai wilayah Asia Tenggara. Di sana ditemukan banyak peninggalan kebudayaan perunggu seperti alat-alat nekara, alat-alat dari besi, dan kuburan-kuburan pada zaman itu. Oke, untuk pembahasan yang terakhir mengenai penyebaran peninggalan logam. Kebudayaan logam di Nusantara yaitu yang membawa masuk adalah manusia Deuterom Melayu. Masyarakat Deuterom Melayu ini membawa kebudayaan perunggu atau kebudayaan Dongson. Deuterom Melayu berhasil membuat barang-barang dari perunggu yang sampai saat ini banyak kita jumpai di beberapa daerah. Nah, Deuterom Melayu ini membawa kebudayaan yang disebut dengan The Bronze Iron Age. Zaman ini disebut juga dengan zaman perundagian atau golongan masyarakat yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha seperti pembuatan gerabah, perhiasan, atau peralatan batu dan besi. Walaupun ada beberapa yang telah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh alam maupun tindakan dari tangan manusia.
Oke teman-teman, itu tadi kurang lebih penjelasan sekilas mengenai zaman logam di Nusantara. Saya harap teman-teman bisa lebih paham dan mengerti ya mengenai zaman logam di Nusantara, dan teman-teman sendiri bisa lebih memaknai bahwa logam di Nusantara itu tidak secara langsung tiba-tiba ada, tetapi ada proses panjang melalui cerita sejarah yang perlu teman-teman ingat hingga nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat. To my YouTube channel. I'm currently at Penataran Sase Temple, located at Pajang District, Gianyar Regency, Bali, around 27 kilometers to the northeast of Denpasar City. Well, this place has a very unique story behind it. So, the name of this temple, or Penataran Sase Temple, was taken from a very famous ancient relics in this place, namely Negara Pejeng. Well, in this video, I will shortly discuss about Negara Pejeng, both in mythology as well as archaeology. Let's go inside. Well, according to the myth that developed in the community, Negara Pejeng is considered a moon that falls to earth, which is around this area, and illuminates the surrounding area day and night. The community believed that the bright atmosphere prevented the thieves from carrying out his evil intentions. Since he was quite annoyed with such situations, so he urinated on the moon. As a result, the moon does not shine again until now. And you know, Negara Pejeng then is also known as Bulan Pejeng, means bulan or moon that falls in Pejeng. Bulan or moon in Balinese terms is Sase, and that words become the reasons of the name of this temple, which is Pura Penataran Sase. Another myth says that Bulan Pejeng is Subang Keboiwa, kind of big earrings worn by Keboiwa, a very powerful Balinese kingdom figure. Well, with his magic, he has succeeded in making several secret places like Gunung Kawi Temple and Goa Gajah. Next, how about the archaeological explanation? Well, according to archaeologists, Negara Pejeng is a bronze Negara shaped like a drum with a waist in the middle, has two sides of the punch area, and one part of the punch area is open. The height of Negara is around 1.86 meter with 1.60 meter diameter. When you see it up close, everyone, you will find some of motifs on the Negara, like star pattern, bird feather, the tumpao pattern, which is similar with batik pattern, the letter F pattern, and a pair of marks. These decorations, besides containing magical religious symbols, are also beautiful works of art, as well as a proof of artistic creativity of local wisdoms in the aesthetic field from the Balinese Perundagian period or Balinese traditional architect. Well, Negara Pejeng is considered as evidence of technological progress, especially in the field of knowledge and technical skill for making a bronze object. The mastery of this new technology is supported by the discovery of 5 fragments of stone molds to make Negara's decorations are exactly the same as the Negara Pejeng, but only smaller in size. And you know everyone, until now, the prints are stored in the Puseh Manuaba Temple in Gianyar Regency. Therefore, the finding of this Negara printing tool confirms the evidence of mastery of technology to produce bronze items by the Balinese people during the Perundagian period. In other words, Negara Pejeng is a cultural heritage object that represents the mastery of science as well as technology
especially in the field of printing and metal casting in prehistoric times. Everyone, besides Negara Pejeng, here in Penataran Sasi Temple, you will also find various historical or ancient relics. There are several archaeological remains, such as Ganesha statue, and then the statue of the embodiment of Batara Batari, or Balinese Hindus gods manifestations. You will also find the priest statue, and then Chaturkaya statue, the Dwarapala, and also Lingayoni statue. Well, I'm Anak Agung Yumas. Thank you and see ya on the next video.